wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Madako Toli-Toli, Fakultas Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang morfologi, anatomi, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan sistem pencernaan pada ikan bandeng. Jadi kami kelompok 2, perkenalkan nama saya Lydia Sari, di samping kiri saya Firmansyah, dan saya Fadila Tunikma. Jadi yang pertama masuk di morfologi ikan bandeng. Yang pertama morfologi ikan bandeng. Jadi ada mata. Mata ini berfungsi sebagai alat untuk melihat. Kemudian ada hidung. Hidung terletak di bagian kepala yang berfungsi sebagai alat untuk mencium aroma. Kemudian yang ketiga itu ada mulut. Mulut pada ikan bandeng berfungsi untuk mengambil makanan. Kemudian ada operculum atau penutup insang, berfungsi untuk mengatur jalannya sebagai jalan masuk dan keluarnya air, dan juga fungsinya itu sebagai penutup insang dari luar. Kemudian masuk ke bagian sirip. Jadi sirip pada ikan bandeng itu ada 5. Jadi yang pertama ada sirip perut. Sirip perut itu berfungsi sebagai alat gerak. Contohnya itu seperti gerak maju, mundur, dan diam. Kemudian ada sirip punggung atau sirip dorsal, berfungsi sebagai penyeimbang ikan saat berenang. Terus ada sirip perut. Jadi sirip perut ini atau yang biasa disebut juga dengan sirip ventral berfungsi sebagai penstabil ikan saat berenang. Sama halnya juga dengan sirip anus. Kemudian yang terakhir itu ada sirip ekor atau sirip kaudal. Sirip kaudal ini berfungsi sebagai alat untuk mendorong ikan ke depan. ya selanjutnya masuk pada proses pembedahan ikan bandeng. Selanjutnya masuk ke anatomi ikan bandeng. Masuk ke anatomi ikan bandeng. Jadi yang pertama itu ada insang. Insang ini berfungsi untuk menyaring oksigen di dalam air. Selanjutnya ada jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Terus ini ada limfa yang ini limfa yang berfungsi untuk mengatur sel darah merah tua. Ini hati. Di sini ada empedu. Di dalam situ itu ada cairan yang berwarna merah pekat yang membantu proses pencernaan. Ini ada usus besar. Terus ini ada usus kecil. Ini usus itu berfungsi dalam sebagai penyerapan makanan. Ini lambung yang berfungsi untuk menampung makanan. Terus di sini ada gelembung renang yang membantu
Selanjutnya ada gelembung renang yang berfungsi untuk mengatur tubuh ikan pada saat di dalam air. Selanjutnya masuk pada sistem pernafasan pada ikan bandeng. Selanjutnya sistem pernafasan pada ikan bandeng. Seperti yang diketahui, ikan sendiri bernapas menggunakan insang. Dan pada ikan bandeng sendiri, insang terdapat filamen-filamen yang berfungsi untuk menyaring oksigen. Dan pada saat pernafasan, ikan bandeng akan membuka mulutnya sehingga rongga mulut dan rongga bukofaring menggelembung dan selaput operkulum tertutup. Dalam keadaan ini, air akan masuk ke dalam mulut. Dan pada saat mulut tertutup, rongga bukofaring dan rongga insang berkonsentrasi dan selaput operkulum terbuka. Pada keadaan ini, air mengalir keluar melewati rongga insang dan rongga mulut. Namun, oksigen sudah tersaring oleh filamen-filamen insang tersebut, sehingga oksigen yang sudah tersaring tersebut akan dialirkan ke peredaran darah ikan bandeng yang terhubung ke seluruh tubuh ikan. Selanjutnya masuk ke sistem peredaran darah pada ikan bandeng. Selanjutnya peredaran darah. Jadi peredaran darah dimulai dari darah masuk ke jantung. Kemudian darah mengalir ke insang. Kemudian dalam insang ini terjadi proses difusi atau insang mengangkut oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen ini masuk ke dalam tubuh lalu diserap ke seluruh tubuh. Oksigen ini juga sebagai energi serta mendukung kekebalan tubuh ikan. Kemudian peredaran darah kembali ke jantung, begitu seterusnya. Yang terakhir itu ada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada mulut. Mulut sebagai bagian terdepan pada saluran pencernaan berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan makanan ke dalam tubuh. Kemudian ada esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan ini terletak antara faring dan lambung. Fungsi utamanya itu untuk menyalurkan makanan ke dalam lambung. Kemudian ada lambung atau ventriculus, di mana lambung ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dalam jumlah yang banyak. Jadi di dalam lambung ini terjadi pemecahan enzim. Jadi yang pertama ada tripsin. Tripsin itu pemecah protein, kemudian ada amilase, pemecah karbohidrat, terus ada lipase pemecah lemak. Terus ada usus. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Jadi berfungsi sebagai tempat penyerapan makanan setelah diolah oleh lambung. Kemudian ada rektum. Rektum berfungsi sebagai penyerapan air dan juga ion. Terakhir ada anus. Anus ini merupakan segmen terujung dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran feses atau kotoran. Demikian yang dapat kami jelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.